Pernah nggak sih kalian berpikir dari semua benda yang ada di sekitar kita, mana yang paling sering kita pegang setiap hari? Mungkin smartphone, mungkin dompet, atau mungkin botol air minum. Sekarang coba kita lihat di meja kalian. Di mobil, di tas, di minimarket, di kantor. Hampir di mana-mana selalu ada satu merek yang seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Apalagi kalau bukan Aqua. Bahkan saking populernya, banyak orang gak lagi bilang air mineral. Mereka bilang, beli Aqua dong. Padahal yang dibeli belum tentu merek Aqua kan? Tapi pernah gak sih kalian bertanya, bagaimana ceritanya sebuah merek bisa begitu mendominasi sampai namanya berubah menjadi sebutan untuk seluruh kategori produk? Yang lebih menarik lagi, semua ini berasal dari sebuah ide yang pada masanya dianggap aneh. Bayangkan aja, di Indonesia tahun 1970-an, saat itu kebanyakan orang minum air itu melalui sumur, air rebusan atau air usi ulang dari kendi di rumah. Konsep membeli air dalam botol terdengar tidak masuk akal ya. Kenapa harus membeli air? Bukannya air bisa didapat secara gratis? Banyak orang menganggap bisnis ini mustahil berhasil. Namun, ada satu orang yang melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia melihat masa depan. Ia percaya bahwa suatu hari nanti masyarakat akan rela membayar untuk mendapatkan air minum yang bersih, praktis, dan aman. Kepercayaan itulah yang kemudian melahirkan sebuah perusahaan kecil yang perlahan tumbuh menjadi raksasa. Dari sebuah pabrik sederhana, menjadi merek yang dikenal dari Sabang sampai Merauke. Dari produk yang awalnya ditertawakan, menjadi bisnis yang menjual miliaran botol setiap tahunnya. Tapi, perjalanan Aqua ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Ada masa-masa ketika perusahaan ini hampir gagal. Ada persaingan sengit dengan merek-merek lain. Ada keputusan-keputusan besar yang mengubah arah perusahaan selamanya. Dan ada satu langkah kontroversial yang membuat Aqua akhirnya menjadi bagian dari salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia. Jadi, bagaimana sebenarnya kisah Aqua? Siapa orang di balik ide yang dianggap gila ini? Dan bagaimana air yang dulu dianggap tidak layak untuk dijual bisa berubah menjadi salah satu bisnis paling sukses dalam sejarah Indonesia? Dalam video kali ini, kita akan membahas kisah lengkap Aqua. Dari awal berdiri, perjuangan membangun kepercayaan masyarakat, hingga bagaimana sebuah ide sederhana berhasil berubah menjadi miliaran botol yang diminum setiap tahunnya. Inilah kisah Aqua, dari ide yang dianggap gila menjadi kerajaan air minum terbesar di Indonesia. Untuk memahami betapa luar biasanya kisah Aqua, kita harus kembali ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Indonesia saat itu sangat berbeda dengan Indonesia yang kita kenal sekarang. Minimarket belum ada di setiap sudut jalan, supermarket modern masih terbatas di kota-kota besar. Bahkan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan dan minuman juga jauh berbeda. Jika hari ini kita terbiasa membeli air mineral kemasan tanpa berpikir panjang, pada masa itu gagasan tersebut terdengar aneh. Coba bayangkan kalian hidup pada tahun 1970. Saat kalian haus, apa yang kalian lakukan? Kemungkinan besar kalian akan minum air sumur yang sudah direbus di rumah. Atau mengambil air dari kendi yang disimpan di dapur. Bagi keluarga yang lebih mampu, mungkin mereka membeli air dari sumber tertentu. Tetapi, tetap disimpan dalam wadah besar dan dikonsumsi bersama-sama. Air adalah sesuatu yang dianggap tersedia. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibeli. Bahkan di banyak negara lain, industri air minum kemasan juga belum sebesar sekarang. Pasar yang ada masih sangat kecil dan hanya melayani kelompok tertentu seperti wisatawan asing, tamu hotel, atau orang-orang yang memiliki kekhawatiran khusus terhadap kualitas air minum. Namun di balik semua itu, ada satu masalah besar yang perlahan mulai muncul. Indonesia saat itu sedang berkembang. Kota-kota mulai tumbuh, jumlah penduduk meningkat, urbanisasi semakin tinggi, dan seiring perkembangan tersebut, kualitas air di beberapa daerah mulai menjadi perhatian.
Tidak semua orang memiliki akses terhadap sumber air yang benar-benar bersih. Tidak semua keluarga memiliki sistem penyimpanan air yang higienis. Di beberapa tempat, penyakit yang berhubungan dengan kualitas air masih sering terjadi. Masalah ini mungkin tidak terlalu terlihat oleh kebanyakan orang. Tetapi bagi sebagian kecil orang yang memperhatikannya, ada peluang besar yang sedang lahir. Saat itulah muncul perubahan lain yang tidak kalah penting. Indonesia mulai membuka diri terhadap dunia internasional. Jumlah wisatawan asing meningkat, investor asing mulai datang, hotel-hotel bertaraf internasional mulai bermunculan, dan para tamu asing ini memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka terbiasa mengonsumsi air minum dalam kemasan karena dianggap lebih aman dan praktis. Hotel-hotel yang melayani tamu internasional mulai membutuhkan pasokan air minum yang terjamin kebersihannya. Permintaan memang belum besar, tetapi pasar itu mulai ada. Banyak orang melihatnya sebagai kebutuhan sementara, namun seseorang melihatnya sebagai masa depan. Ia melihat bahwa perubahan gaya hidup masyarakat hanya tinggal menunggu waktu. Bahwa suatu hari nanti akan lebih menghargai kenyamanan. Masyarakat akan rela membayar lebih untuk keamanan dan kesehatan. Dan yang paling penting, ia percaya bahwa air bersih suatu hari nanti akan menjadi kebutuhan yang premium. Pemikiran ini terdengar sangat berani pada masa itu, karena ketika sebagian besar orang melihat air sebagai sesuatu yang gratis, ia melihat air sebagai produk. Dan ketika banyak orang menganggap ide menjual air kemasan sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, ia justru mempersiapkan langkah untuk mewujudkannya. Orang tersebut bernama Tirto Utomo, seorang pria yang tanpa disadari akan mengubah cara masyarakat Indonesia minum air selamanya. Namun sebelum mendirikan Aqua, Tirto Utomo harus melalui serangkaian pengalaman yang membuatnya yakin bahwa masa depan bisnis air minum kemasan di Indonesia sangatlah besar. Sebuah keyakinan yang nantinya akan melahirkan salah satu merek yang paling terkenal dalam sejarah Indonesia. Jauh sebelum miliaran botol Aqua beredar di seluruh Indonesia, ada seorang pria bernama Tirto Utomo yang sedang memperhatikan sesuatu yang dianggap sepele oleh banyak orang. Tirto Utomo bukanlah seorang konglomerat. Ia juga bukan pewaris kerajaan bisnis besar. Lahir dengan nama Kwa Soe Leong pada tahun 1930. Tirto tumbuh di masa ketika Indonesia sedang mengalami berbagai perubahan besar. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang suka belajar dan memiliki cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Sebelum mendirikan Aqua, Tirto bekerja di dunia usaha dan memiliki pengalaman berhubungan dengan banyak orang dari berbagai negara. Disinilah cerita menarik itu dimulai. Pada akhir tahun 1960 hingga awal 1970-an, Indonesia mulai semakin terbuka terhadap dunia internasional. Banyak investor, pebisnis, dan tamu asing datang ke Indonesia untuk berbagai urusan. Namun ada satu masalah yang sering mereka keluhkan, yaitu air minum. Banyak tamu asing merasa khawatir terhadap kualitas air minum yang mereka konsumsi selama berada di Indonesia. Sebagian besar dari mereka terbiasa meminum air kemasan di negara asalnya. Ketika datang ke Indonesia, mereka sering mengalami gangguan pencernaan karena belum terbiasa dengan kondisi air lokal. Awalnya hal ini terdengar seperti masalah kecil. Tetapi bagi Tirto Utomo, masalah kecil seringkali menyimpan peluang besar. Menurut berbagai cerita yang beredar mengenai awal mula Aqua, Tirto pernah melihat bagaimana tamu-tamu asing harus membawa sendiri air minum mereka atau mencari sumber air yang dianggap aman selama berada di Indonesia. Hal ini membuatnya berpikir, jika orang asing membutuhkan air minum yang aman dan praktis, mengapa Indonesia tidak memproduksinya sendiri? Pertanyaan ini terus berputar di kepalanya. Semakin lama ia mengamati, semakin ia merasa bahwa kebutuhan ini akan terus bertambah. Saat itu Indonesia sedang berkembang. Pariwisata berkembang, hotel berkembang, dan bisnis berkembang. Termasuk mobilitas masyarakat meningkat. Dan semua perubahan itu akan menciptakan kebutuhan baru. Kebutuhan akan air minum yang higienis dan mudah dibawa. Namun masalahnya adalah hampir tidak ada yang percaya pasar tersebut cukup besar. Ketika Tirto mulai menceritakan gagasannya kepada orang lain, banyak sekali yang meragukannya. Sebagian menganggap ide itu terlalu beresiko, sebagian lagi bahkan menganggapnya lucu. Dari sudut pandang masyarakat saat itu, bisnis air minum kemasan memang terlihat tidak menjanjikan.
Tidak ada contoh sukses besar di Indonesia. Tidak ada bukti bahwa masyarakat akan menerima produk tersebut. Tidak ada jaminan bahwa investasi yang dikeluarkan akan kembali. Tetapi Tirto mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ia tidak melihat kondisi Indonesia saat itu. Ia melihat Indonesia di masa depan. Masyarakat yang semakin sibuk, perjalanan yang semakin jauh, kota yang semakin padat, dan orang yang membutuhkan sesuatu yang praktis dan aman untuk dikonsumsi kapan saja. Dengan kata lain, Tirto tidak menjual air. Ia menjual kenyamanan, keamanan, kepercayaan, dan saat itulah yang membuat idenya berbeda. Pada saat banyak orang hanya melihat isi botolnya, Tirto melihat nilai di balik botol tersebut. Akhirnya, setelah melalui berbagai pertimbangan, ia memutuskan untuk mengambil langkah yang dianggap nekat. Ia akan membangun perusahaan air minum dalam kemasan pertama yang serius di Indonesia. Keputusan itu tentu tidak mudah. Modal harus dicari, teknologi harus dipelajari, mesin harus ditantangkan, pasar harus diedukasi dari nol, semua harus dibangun dari awal. Namun Tirto percaya bahwa setiap bisnis besar selalu dimulai sebelum orang lain menyadari potensinya. Tahun-tahun berikutnya akan membuktikan bahwa keyakinan tersebut benar. Karena pada tahun 1973, sebuah perusahaan kecil resmi berdiri. Tahun 1973 menjadi titik balik yang akan mengubah industri minuman Indonesia selamanya. Setelah bertahun-tahun memikirkan peluang bisnis air minum kemasan, Tirto Utomo akhirnya memutuskan untuk berhenti sekedar berencana. Saat itu hampir tidak ada panduan yang bisa dijadikan contoh di Indonesia. Industri air minum kemasan masih sangat baru. Teknologi pengolahan air modern belum banyak tersedia. Bahkan, pemasok mesin dan kemasan pun tidak mudah ditemukan. Namun, Tirto tetap melangkah. Ia mendirikan perusahaan bernama PT Golden Mississippi. Konon, nama Mississippi dipilih karena terinspirasi oleh sungai Mississippi di Amerika Serikat, yang sangat terkenal. Nama tersebut memberikan kesan sumber air yang besar dan berkualitas. Di bawah perusahaan inilah, lahir sebuah merek yang kelak dikenal oleh seluruh Indonesia, yaitu Aqua. Nama yang sederhana, mudah diingat, dan terdengar bersih. Tapi, meskipun namanya sederhana, perjalanan membangun merek ini jauh dari kata mudah. Pabrik pertama Aqua didirikan di Bekasi, Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan pabrik-pabrik raksasa Aqua saat ini, fasilitas pertama tersebut sangat sederhana. Kapasitas produksinya sangat terbatas, jumlah karyawannya tidak banyak. Peralatannya juga jauh dari kata modern. Namun bagi Tirto, yang terpenting bukanlah ukuran pabriknya. Yang penting adalah membuktikan bahwa idenya bisa berjalan. Menariknya, Aqua pertama kali dijual bukan dalam botol plastik seperti yang kita kenal sekarang, melainkan dalam botol kaca. Ukurannya sekitar 950 mm. Pada masa itu, penggunaan botol kaca dianggap lebih aman dan lebih premium. Masalahnya, botol kaca memiliki banyak kelemahan. Lebih berat, lebih mahal, mudah pecah, dan biaya pengembaliannya juga cukup tinggi. Namun saat itu, pilihan memang masih sangat terbatas. Setelah produksi dimulai, tantangan terbesar berikutnya segera muncul. Karena Aqua bukan hanya menjual produk baru, Aqua sedang mencoba mengubah kebiasaan masyarakat. Bayangkan kalian menjadi seorang tenaga penjual Aqua pada tahun 1973. Kalian membawa botol berisi air, lalu mencoba menawarkan kepada seseorang. Masalah terbesar Aqua bukanlah kompetitor. Masalah terbesar mereka adalah pola pikir masyarakat. Dan dalam bisnis, menjual sesuatu yang belum dianggap penting seringkali jauh lebih sulit daripada bersaing dengan perusahaan lain. Karena itu, target pasar pertama Aqua bukan masyarakat umum, melainkan hotel, restoran, rumah sakit, dan tempat-tempat yang melayani tamu asing. Segmen ini lebih mudah menerima konsep air minum kemasan. Mereka sudah memahami pentingnya kualitas air. Mereka juga memiliki pelanggan yang memang terbiasa mengkonsumsi air kemasan. Strategi tersebut membantu Aqua bertahan di masa-masa awal. Meski penjualannya belum besar, setidaknya ada pasar yang mulai terbentuk. Namun Tirto Utomo tahu bahwa untuk benar-benar sukses, Aqua harus masuk ke rumah-rumah masyarakat Indonesia. Dan itu membutuhkan waktu.
Perlahan-lahan, masyarakat mulai mengenal produk ini. Sebagian membeli karena penasaran, sebagian membeli karena rekomendasi, sebagian lagi membeli karena alasan kesehatan. Jumlahnya memang belum besar, tetapi ada satu hal yang membuat Tirto semakin yakin. Mereka mulai melihat perubahan. Orang-orang yang sebelumnya menolak mulai mencoba, yang mencoba mulai membeli lagi, dan yang membeli lagi mulai merekomendasikan kepada orang lain. Sebuah kebiasaan baru perlahan mulai terbentuk. Dan ketika sebuah kebiasaan baru berhasil terbentuk, bisnis bisa berkembang jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan. Meski begitu, Aqua masih jauh dari kata aman. Produksi masih terbatas, modal masih menjadi tantangan, distribusi masih sulit, dan yang paling penting, masih banyak orang yang menganggap bisnis ini tidak bertahan lama. Mereka mengira Aqua hanyalah tren sesaat. Sebuah eksperimen yang pada akhirnya akan gagal karena masyarakat Indonesia tidak akan pernah terbiasa membeli air. Sedikit demi sedikit, Aqua mulai membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan. Mereka sedang membangun kepercayaan. Dan dalam bisnis air minum, kepercayaan adalah segalanya. Kepercayaan itulah yang nantinya akan membawa Aqua keluar dari pabrik kecil di Bekasi dan menjadikannya salah satu merek paling kuat dalam sejarah Indonesia. Kalau hari ini kita melihat Aqua sebagai raksasa industri yang ada di mana-mana, mudah sekali mengira bahwa kesuksesan mereka sudah pasti sejak awal. Ada masa ketika masa depan Aqua sama sekali tidak terlihat cerah. Bahkan, ada saat-saat di mana bisnis ini bisa saja berhenti sebelum benar-benar berkembang. Setelah pabrik pertama beroperasi dan produk mulai dijual, Tirto Utomo segera menghadapi kenyataan yang paling keras. Membuat air minum kemasan ternyata jauh lebih mudah daripada menjualnya. Masalah pertama adalah pasar yang masih sangat kecil. Masyarakat Indonesia belum terbiasa membeli air. Bahkan, banyak orang yang masih menganggap produk tersebut sebagai barang mewah yang tidak perlu. Ketika kondisi ekonomi sedang pas-pasan, membeli air minum dalam botol tentu bukan prioritas. Uang lebih baik digunakan untuk membeli makanan, beras, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Akibatnya, penjualan Aqua tidak langsung meledak. Jauh dari itu, pertumbuhannya berjalan lambat. Setiap bulan, perusahaan harus mengeluarkan biaya produksi, biaya distribusi, biaya operasional, dan gaji karyawan. Sementara, pemasukan belum sebanding dengan pengeluaran. Situasi ini membuat tekanan finansial semakin besar. Di sisi lain, ada tantangan yang tidak kalah sulit, yaitu distribusi. Indonesia adalah negara kepulauan. Bahkan mengirim produk ke kota lain sudah menjadi pekerjaan besar. Saat itu, infrastruktur logistik Indonesia belum sebaik sekarang. Jalan tol belum sebanyak saat ini. Sistem distribusi modern belum berkembang. Gudang-gudang besar juga masih terbatas. Apalagi Aqua saat itu masih menggunakan botol kaca. Botol kaca yang sangat berat, mudah pecah, biaya pengiriman juga tinggi. Semakin jauh jarak pengiriman, semakin besar pula resikonya. Kadang produk sampai dalam kondisi rusak, kadang biaya pengiriman justru menggerus keuntungan yang sudah tipis. Masalah lain muncul dari sisi produksi. Karena pasar masih baru, perusahaan harus terus berinvestasi untuk meningkatkan kualitas produk dan menjaga standar kebersihan. Bagi Tirto Utomo, kualitas tidak boleh dikorbankan. Sekali konsumen kehilangan percayaan, bisnis ini bisa selesai. Karena itu, Aqua harus memastikan bahwa air yang mereka jual benar-benar aman untuk dikonsumsi. Masalahnya, menjaga kualitas membutuhkan biaya tambahan. Artinya, tekanan terhadap keuangan perusahaan semakin besar. Pada titik tertentu, banyak orang mulai meragukan masa depan Aqua. Ada yang mengatakan bisnis ini terlalu cepat. Ada yang mengatakan masyarakat Indonesia belum siap. Ada pula yang menganggap Tirto sedang mengejar mimpi yang tidak realistis. Ia percaya bahwa masalah yang dihadapi Aqua bukan karena idenya yang salah. Masalahnya hanya satu. Waktunya belum tiba. Menurut Tirto, masyarakat suatu hari akan berubah. Mereka akan semakin peduli terhadap kesehatan. Mereka akan semakin sibuk, mereka akan semakin menghargai kepraktisan. Dan ketika hari itu datang, kebutuhan terhadap air minum kemasan akan meningkat dengan sendirinya. Karena keyakinan itulah, Aqua tetap bertahan. Mereka terus memperkenalkan produknya ke berbagai tempat. Mereka terus membangun jaringan distribusi. Mereka terus meyakinkan konsumen satu persatu. Perjuangan ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tidak ada pertumbuhan spektakuler.
Tidak ada keuntungan besar yang langsung datang. Yang ada hanyalah kerja keras setiap hari. Namun perlahan-lahan, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Hotel-hotel mulai memesan lebih banyak. Restoran mulai menyediakan aqua untuk pelanggan mereka. Rumah sakit mulai melihat pentingnya air minum yang higienis. Perusahaan-perusahaan mulai menyediakan aqua untuk tamu dan karyawan. Permintaan memang belum meledak, tetapi grafiknya mulai bergerak naik. Yang lebih penting lagi, masyarakat mulai mengenal merek aqua. Nama itu mulai terdengar di berbagai kota, mulai muncul pelanggan yang secara khusus mencari aqua ketika membutuhkan air minum. Bagi perusahaan yang masih berjuang bertahan hidup, perkembangan kecil seperti ini sangat berarti. Karena itu, menunjukkan bahwa pasar benar-benar sedang berbentuk. Dan ketika pasar mulai berbentuk, peluang pertumbuhan menjadi jauh lebih besar. Tirto Utomo akhirnya menyadari sesuatu. Jika Aqua ingin menjadi bisnis yang besar, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kualitas produk. Mereka harus membuat masyarakat percaya bahwa Aqua adalah pilihan yang terbaik. Mereka harus membangun merek, bukan sekedar menjual air. Keputusan inilah yang nantinya menjadi salah satu faktor terpenting dalam kebangkitan Aqua. Karena memasuki dekade 1980-an, Indonesia mulai berubah. Ekonomi mulai tumbuh lebih cepat, kelas menengah mulai berkembang, mobilitas masyarakat meningkat, dan tanpa disadari banyak orang, kondisi yang selama ini ditunggu Tirto Utomo akhirnya mulai datang. Pasar yang dianggap tidak ada, perlahan mulai terbuka. Dan Aqua berada di posisi yang sangat tepat untuk memanfaatkannya. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi awal dari ledakan pertumbuhan yang mengubah Aqua dari perusahaan yang berjuang bertahan hidup menjadi pemimpin industri air minum kemasan di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1990-an, Aqua sudah bukan lagi perusahaan kecil yang berjuang mencari pelanggan. Mereka telah menjadi pemimpin pasar air minum kemasan di Indonesia. Nama Aqua dikenal hampir di seluruh negeri. Produk mereka tersedia di berbagai kota, dan jutaan orang Indonesia sudah mempercayai merek tersebut. Dari luar, semuanya terlihat sempurna. Namun, di balik kesuksesan itu, Tirto Utomo dan manajemen Aqua menghadapi sebuah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Menjadi nomor satu ternyata tidak berarti perjuangan telah selesai. Justru sebaliknya, semakin besar perusahaan, semakin besar pula tantangannya. Aqua membutuhkan lebih banyak pabrik, lebih banyak armada distribusi, lebih banyak teknologi, dan lebih banyak modal. Bagaimana cara mempertahankan posisi sebagai pemimpin di tengah persaingan yang semakin ketat? Di saat yang sama, perhatian dari luar negeri semakin besar. Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar paling menjanjikan di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, banyak perusahaan multinasional mulai mencari cara untuk masuk ke pasar Indonesia. Salah satunya adalah Danone. Danone memiliki pengalaman yang sangat luas. Mereka mengelola berbagai merek air mineral terkenal di berbagai negara. Mereka memahami teknologi pengolahan air. Mereka memiliki jaringan internasional dan juga yang terpenting, mereka memiliki sumber daya finansial yang sangat besar. Ketika Danone melihat Aqua, mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka melihat perusahaan yang sudah memenangkan hati konsumen Indonesia. Sebuah posisi yang sangat sulit dibangun dari nol. Bagi Danone, membeli kepercayaan konsumen jauh lebih sulit daripada membeli pabrik. Karena itulah, Aqua menjadi aset yang sangat menarik. Pada tahun 1998, di tengah situasi Indonesia yang sedang dilanda krisis, langkah besar akhirnya terjadi. Danone mulai mengakuisisi sebagian saham Aqua. Keputusan ini langsung menarik perhatian banyak pihak. Tidak semua orang setuju. Sebagian pihak mempertanyakan keputusan tersebut. Mereka khawatir perusahaan Indonesia yang dibangun dengan susah payah akhirnya jatuh ke tangan asing. Ada yang menganggap ini sebagai kehilangan. Ada pula yang melihat sebagai bentuk penyerahan. Namun dari sudut pandang bisnis, situasinya jauh lebih kompleks. Tirto Utomo memahami bahwa persaingan di masa depan tidak akan semakin mudah. Industri air minum kemasan sedang berkembang sangat cepat. Jika Aqua ingin tetap menjadi pemimpin, mereka membutuhkan mitra yang mampu membawa perusahaan ke level berikutnya. Danone menawarkan hal tersebut. Bukan hanya modal, tetapi juga teknologi, standar internasional, sistem manajemen modern, dan pengalaman puluhan tahun dalam mengelola bisnis berskala global. Kerjasama ini perlahan mulai menunjukkan hasil. Dengan dukungan Danone, Aqua mampu mempercepat ekspansi mereka. Pabrik-pabrik baru dibangun, kapasitas produksi meningkat,
Jaringan distribusi diperluas hingga menjangkau lebih banyak wilayah Indonesia. Standar kualitas juga semakin diperkuat. Jika sebelumnya Aqua adalah pemimpin nasional, kini mereka mulai beroperasi dengan standar perusahaan kelas dunia. Perusahaan yang dulu lahir dari sebuah pabrik kecil di Bekasi ini berkembang menjadi salah satu bisnis air minum terbesar di Asia Tenggara. Namun, keberhasilan tersebut tidak berarti tantangan berakhir. Memasuki era 2000-an, muncul masalah baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pasar semakin ramai, persaingan harga semakin agresif, dan masyarakat mulai mempertanyakan satu hal yang semakin penting dari tahun ke tahun. Dari mana sebenarnya air yang mereka minum berasal? Bagaimana perusahaan mengambil air dari alam? Dan apa dampaknya terhadap lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan membawa Aqua ke babak baru. Babak di mana perusahaan tidak hanya harus menjual air, tetapi juga membuktikan bahwa mereka mampu menjaga sumber air untuk generasi mendatang. Karena di abad ke-21, kualitas produk saja tidak lagi cukup. Sebuah perusahaan besar juga harus mampu mempertanggungjawabkan dampaknya terhadap dunia di sekitarnya. Meski puluhan merek air minum kemasan bermunculan, suatu hal yang menarik tetap terjadi hingga hari ini. Ketika seseorang meminta air mineral, banyak orang masih berkata, "Saya pesan Aqua." Padahal yang tersedia belum tentu merek Aqua. Fenomena ini menunjukkan sesuatu yang sangat berharga dalam dunia bisnis. Aqua tidak hanya berhasil menjual produk, mereka berhasil membangun kebiasaan. Selama lebih dari 5 dekade, Aqua terus menjaga kualitas, memperluas distribusi, dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Ketika pesaing datang dengan harga lebih murah, Aqua mengandalkan reputasi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Ketika pesaing datang dengan iklan yang lebih agresif, Aqua mengandalkan hubungan emosional yang telah terbentuk dengan masyarakat Indonesia. Dan itulah alasan mengapa hingga sekarang, Aqua masih menjadi pemimpin pasar air minum kemasan di Indonesia. Namun, lebih dari sekedar bisnis, kisah Aqua mengajarkan satu hal yang penting. Kesuksesan besar seringkali berawal dari ide yang dianggap tidak masuk akal. Pada tahun 1973, menjual air minum dalam botol terdengar seperti lelucon. Banyak orang tidak percaya, banyak yang meragukan, banyak yang menganggap bisnis ini pasti gagal. Tetapi Tirto Utomo melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Untuk mempercayai visinya, lahirlah salah satu merek terbesar dalam sejarah Indonesia. Lain kali ketika kalian memegang sebotol Aqua, ingatlah bahwa di balik botol sederhana itu, ada kisah panjang tentang keberanian, visi, dan keyakinan. Kisah seorang pria yang berani menjual sesuatu yang dianggap tidak perlu. Kisah sebuah perusahaan yang bertahan melewati keraguan, krisis, persaingan, dan perubahan zaman. Dan kisah bagaimana sebuah ide yang dulu ditertawakan, akhirnya berubah menjadi miliaran botol yang diminum setiap tahun. Karena terkadang, perbedaan antara ide gila dan ide brilian hanyalah satu hal. Seseorang yang cukup berani untuk mewujudkannya. Kalau kalian suka cerita sejarah bisnis seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya.